Yap. Jadi setelah hampir setahun itu sekarang kelihatan ternyata kinerjanya Ibu Sri Mulyani udah jauh lebih tidak memuaskan dibanding di eranya Pak Jokowi. Dikasih kata-kata manis gitu kan. Percayalah pemerintah Indonesia, ya kenapa harus percaya? Perang dagang Amerika dan Cina. Poin saya adalah pemerintah Indonesia, pemerintah Pak Prabowo itu sama sekali tidak siap. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Saat ini berada di titik genting. Protes ada di mana-mana, kecewa terhadap DPR, terhadap pemerintah, dan situasi menjadi tidak menentu. Dan sekarang timbul pertanyaan besar, apakah krisis ini akan mereda? Atau justru membuka babak baru bagi ketidakstabilan? Selamat datang di Bincang-Bincang. Di episode kali ini saya akan ngobrol dengan Bapak John Rahmat, seorang ekonomis by training. Sekarang beliau bekerja sebagai komisaris independen di sebuah perusahaan manajer investasi di Indonesia. Hai John, welcome to terima kasih udah diundang. my podcast. Yeah. John, sekarang kan banyak demonstrasi di mana-mana. Pemicunya itu apa? Ya, ada dua dalam pendapat saya. Yang pertama itu karena budget pemerintah Indonesia defisit lebih besar mungkin dari yang diharapkan oleh pemerintah. Maka Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati dia fokus ke penerimaan. Jadi dalam pendapatnya Ibu Sri defisit besar ini karena penerimaannya kurang. Sehingga muncullah berbagai pajak-pajak baru atau pajak yang tadinya kecil jadi besar sekali. Contoh seperti orang berdagang online gitu kan, sekarang langsung disuruh dipotong oleh platformnya gitu. Kemudian begitu juga untuk orang yang beli emas bullion gitu, emas batangan, sekarang kena pajak, langsung kena pajak gitu kan. Kemudian juga orang yang beli kripto langsung kena pajak. Kemudian juga yang berat untuk banyak penduduk adalah pajak bumi dan bangunan. Itu karena tadinya pemerintah pusat itu mentransfer transfer daerah dan tiba-tiba Ibu Sri mengatakan saya potong ya gini kan, dipangkas 50%. Dan kemudian Ibu Sri pesan ke berbagai pemerintah daerah, jadi gubernur, wali kota, bupati, kalian yang kreatif lah, cari uang sendiri kurang lebih. Jadi karena beri arahan seperti itu, banyak bupati itu kemudian menaikkan PBB itu nggak kira-kira gitu. Yang ribut sekali waktu itu di Pati di Jawa Tengah, itu naik 250%. Tapi Pati bukan satu-satunya gitu, ada juga yang di Sulawesi naik 400%, tempat lain 200%, ada yang sampai 1000%. Ini jadi tidak ada peraturan masing-masing sendiri-sendiri, gitu. Iya betul, suka-suka dia gini. Meskipun alasannya banyak, dia bilang oh ini bukan kenaikan pajaknya tapi NJOP-nya yang naik gitu kan. Ya whatever lah. Jadi intinya adalah impact-nya dari semua itu, rakyat itu semakin hari semakin merasa terbebani gini kan, makin berat. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya ingin katakan sebetulnya budget itu kan ada dua sisi, ada penerimaan, ada pengeluaran. Ibu Sri fokus hanya ke penerimaan. Pokoknya penerimaan pajak kurang besar, jadi dia cari apa gini kan. Nah, sedangkan dalam pendapat saya bisa juga kita soroti pengeluaran. Banyak sekali pengeluaran itu yang tidak make sense ya, dan ini sesuatu yang akhirnya setelah dipublikasikan rakyat banyak juga merasa seperti itu. Jadi contohnya mobil pejabat eselon 1 dan di atas itu menerima mobil dinas 931 juta rupiah per pejabat gini kan. Ya kalau bepergian ke luar negeri satu malam 11 juta rupiah.
Dan belum lagi yang anggota DPR kemudian ketahuan setiap anggota DPR itu gajinya per bulan 230 juta. Jadi gaji plus tunjangan ini itu gini kan, ada tunjangan perumahan 50 juta, tunjangan ini, tunjangan itu. Kalau ditotalin semuanya itu 230 juta rupiah per anggota DPR per Itu bulan. Gaji plus tunjangan. Iya, betul. Gajinya sendiri sebenarnya nggak. Gajinya 6 juta. Ya. Totalnya 230 juta. Jadi banyak orang itu jengkel sekali, beberapa anggota tuh DPR tuh berusaha, enggak gaji saya kecil gini-gini kan. Tapi kalau udah ditotalin semua itu ternyata super besar gitu loh. Dan ada yang menghitung kalau kita melihat bukan hanya dari gaji dan tunjangan, tapi kita melihat semua alokasi pendanaan pemerintah untuk DPR, MPR, dan DPD ini. Ya. Jadi totalnya aja kemudian dia bagi dengan jumlah anggota DPR, MPR plus anggota DPD. Totalnya kalau nggak salah 732 orang, itu untuk 732 orang itu totalnya 9,1 triliun rupiah per tahun gitu kan. Jadi masing-masing orang itu 1,3 miliar per bulan. Per bulan? Iya. Jadi itu termasuk semua ya, termasuk kalau biaya meeting, biaya ini, biaya listrik, segala macam gitu. Nah tapi dengan sendirinya kan rakyat bisa melihat bahwa ini keterlaluan sekali, ugal-ugalan gitu loh. Jadi maksudnya kenapa Ibu Sri itu sama sekali tidak memperhatikan tentang pengeluaran. Tidak memangkas pengeluaran. Betul, jadi dulu sewaktu eranya Jokowi, itu banyak orang suka dengan Ibu Sri Mulyani karena dia tuh tangan besi. Mengontrol seperti ibu rumah tangga mengontrol pengeluaran gitu loh. Jangan keluarkan duit seenak-enaknya gitu. Sekarang rasanya ada di loss saja, terserah orang mau apa, terserah gitu. Dan dia tuh sibuk mengejar-ngejar wajib pajak untuk membayari hal-hal yang di mata rakyat itu sama sekali tidak masuk akal. Dan ini bukan akhir cerita loh, saya harus ingin ingatkan. Untuk anggaran tahun depan, itu Ibu Sri Mulyani menargetkan penerimaan pajak itu naik 14,5% dibandingkan target penerimaan pajak tahun ini. Oke. Nah, kalau kita melihat realisasi penerimaan pajak nih sampai 11 Agustus tahun ini, itu dibanding tahun lalu tuh turun minus 14%. Jadi yang target tahun ini aja nggak mungkin masuk ini kan. Target tahun depan ditambahin lagi 14,5% dari target tahun ini yang tidak akan masuk. Jadi bisa dibayangkan tahun depan itu seperti apa beratnya gitu. Tahun ini aja yang belum seperti itu pun udah banyak dirasakan sangat membebani gitu kan. Jadi itu adalah unsur pertama kenapa rakyat itu marah gitu. Itu pertama. Kemudian unsur yang kedua sedih sekali. Di hari Kamis malam tuh sewaktu demonstrasi seorang pengemudi ojol dilindas oleh mobil Brimob gitu kan sehingga dia meninggal dan itu membuat menyulut kemarahan. Jadi itu mungkin kenapa terjadi kerusuhan saat ini. John, tadi kamu kan bilang tentang perubahan dalam Sri Mulyani menghandle ini. Tapi dia kan bawaan. Mungkin kesalahannya bukan di dia kan. Jadi itu secara prinsip benar. Tapi dulu sewaktu dia diminta balik ke Indonesia oleh Jokowi, ya waktu itu direktur World Bank loh. World Bank ya. Ya kan? Jadi sebetulnya dia nggak perlu kembali ke Indonesia. Tapi dia diminta kembali gini kan. Nah, jadi dia saya setuju, tapi dengan syarat saya punya otoritas nih tentang masalah keuangan. Dan kenapa misalnya pasar obligasi itu sangat suka dengan Ibu Sri Mulyani? Justru karena disiplin itu gitu. Nah itu di eranya Jokowi. Sewaktu Pak Prabowo menang Pilpres dan membentuk kabinetnya, sebetulnya banyak dari kita waktu itu berpikiran bahwa Ibu Sri Mulyani akan keluar gitu, dia nggak akan terus. Karena antara Ibu Sri Mulyani dengan Pak Prabowo di masanya Presiden Jokowi itu sudah sering bentrok. Begitu. Sewaktu debat Pilpres itu Pak Prabowo tuh pernah 2 kali ngomel tentang budget dia dikekang-kekang oleh Ibu Sri Mulyani gitu loh. Jadi itu sebetulnya reputasinya Ibu Sri. Nah kita sebetulnya agak kaget kenapa kok akhirnya dia setuju untuk lanjut gitu kan. Dengan sendirinya kita tidak tahu di latar belakang itu apa yang dibicarakan antara Presiden dengan Menteri Keuangan sehingga kita tidak tahu sih syarat-syaratnya Ibu Sri Mulyani lanjut seperti apa. Nah, tapi setelah ini hampir setahun ya Pak Prabowo kan dilantik Oktober tahun lalu. Jadi setelah hampir setahun itu sekarang kelihatan ternyata kinerjanya Ibu Sri Mulyani udah jauh lebih
tidak memuaskan dibanding di eranya Pak Jokowi. Jadi itu pun dia sudah 2 kali diisu-isukan akan berhenti. Ternyata dua kali itu tidak terjadi berhenti. gitu kan. Ya, nah sekarang kemarin pun juga diisukan dia akan berhenti. Tapi hari ini Senin 1 September dia belum berhenti juga. Ya. Oke. John, kalau kita mau compare dengan kerusuhan, compare dan kontras dengan kerusuhan tahun 98. Menurutmu bagaimana? Apa kesamaan dan apa perbedaannya sekarang dan kerusuhan 98? Oke. Persamaannya adalah rakyatnya merasa tertindas sekali. Tertindas. Dulu juga tertindas, sekarang tertindas. Tahun 98 itu alasannya beda karena rupiahnya anjlok gitu kan. Ya. Jadi dari 2.400 rupiah per US dollar dia naik sampai ke 17.000 sekian per US dollar. Dengan sendirinya semua harga-harga naik semua dan jauh di luar kemampuan rakyat kecil untuk beli. Sehingga ya banyak sekali orang lapar dan seterusnya gitu kan. Itu kalau berlanjut berbulan-bulan akhirnya memicu kemarahan yang sangat besar. Itu 98. Itu kesamaannya 98 dan sekarang sekarang yang terjadi adalah orang merasa terbebani oleh beban pajak. Tapi sama hidup mereka jadi susah gitu kan. Iya. Satu yang 98 tentang rupiah, yang 2025 tentang pajak. Sama-sama membuat rakyat itu sengsara gitu. Perbedaannya antara Mei 98 nih kalau kita ngomong kejadiannya dan Agustus 2025 yang terjadi minggu lalu, perbedaannya adalah tingkat sengsaranya gitu. Dalam pendapat saya yang terjadi bulan lalu di Agustus tahun ini itu sama sekali jauh lebih kecil dibanding tingkat sengsaranya Mei 1998. Jadi kalau dari situ saya melihat bahwa kerusuhan yang terjadi Kamis, Jumat, Sabtu minggu lalu itu masih dalam skala yang relatif kecil dibanding tahun 98 gitu. Dan untuk saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di hari Minggu itu mungkin sudah cukup saat ini ya untuk menenangkan. Terus bagaimana dengan peran sosial media? Dulu nggak ada sosial media, sekarang ada sosial media. Jadi kalau mungkin tidak ada sosial media seperti tahun ini ya, 2025, ya mungkin kerusuhannya pun mungkin nggak terjadi gitu. Karena untuk saya level sufferingnya tuh belum terlalu tinggi. Tapi karena contohnya sekarang ada TikTok Live segala macam gini kan. Jadi orang tuh sangat-sangat terprovokasi sekali. Apalagi yang kejadiannya yang ojol dilindas itu tersebar dengan cepat. itu dan memang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh Brimob saat itu gitu kan. Jadi dengan video itu tersebar kemana-mana, maka kemarahan dari publik itu juga lebih mudah tersulut. Nah, tahun 98 memang belum ada video online segala macam begitu. Jadi waktu itu komunikasinya lebih lewat telepon dan sebagainya kan. Tapi ya tetap aja jalan, cuma mungkin jalannya lebih perlahan-lahan dan level sengsaranya tuh betul-betul tinggi gitu sebelum akhirnya menyulut kerusuhan yang besar. Bagaimana dengan tingkat kesenjangan antara kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan pemerintah dan anggota Dewan DPR? Iya. Dulu dan sekarang. Iya, itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Oke, kalau yang tahun 98 itu lebih miskin dan kaya gitu. Miskin dan kaya. Jadi agak lebih general gitu kan, agak lebih umum gitu. Nah, tapi kalau yang 2025 itu jadi spesifik ke beberapa pejabat tinggi, termasuk anggota DPR. Karena kebetulan banyak pejabat ini banyak duit dan suka flashing. Flashing itu artinya dia ingin pamer gitu loh. Dia ingin pamer, dia punya ini apa? Dia punya jam tangan, punya mobil, segala macam gini. Jadi akhirnya ya orang bisa melihat. Nah kalau seandainya orang itu kaya, tapi dia tidak ngomongnya itu masuk akal, gini kan ngomongnya sopan gitu kan? Ya mungkin orang nggak, ya udahlah dia memang rezekinya dia kaya gitu loh. Tapi kalau dia udah kayaknya tuh dicurigai mungkin dari korupsi, terus ngomongnya orang yang tidak sependapat dengan dia panggil itu orang yang tolol setolol-tololnya gitu kan. Ya dengan sendirinya itu menyulut kemarahan massa juga gitu loh. Dan ini sekarang spesifik nih. Jadi ada mungkin 5-6 anggota DPR gitu kan yang betul-betul diingat oleh publik gitu karena entah omongannya
komentar dia yang tidak appropriate, atau juga yang membuat orang sangat marah pada waktu pidato kenegaraan untuk peringatan kemerdekaan Indonesia bulan Agustus bulan yang lalu, itu di sidang paripurna DPR tiba-tiba anggota-anggota DPR-nya berdiri joget-joget gini kan. Ya, karena apa itu? Karena jadi konteksnya itu orang merasa, oh lu terima 230 juta rupiah, makanya lu joget-joget begini kan. Padahal kan rakyat banyak itu kan lagi menderita sekali gitu. Jadi ini sangat tidak sensitif. Dan joget-jogetnya itu demonstratif gitu loh. Seolah-olah betul-betul waduh happy bener gini kan. Itu yang membuat banyak penontonnya sangat-sangat tersinggung. Bagaimana dengan level of corruption? Dari pemerintah waktu tahun 98 dan sekarang. Itu juga beda yang besar sekali gitu. Sekali, ya? Sangat-sangat besar. Jadi besar mana? Jauh lebih besar sekarang. Iya. Jadi banyak orang yang mengatakan di zaman era Soeharto itu korupsinya tuh tersentralisasi gitu. Jadi kalau kita ingin menyuap ya kita pergi ke pejabat tingginya. Apakah itu presidennya sendiri atau mungkin menterinya gini kan atau gubernurnya, tapi seseorang yang di level tinggi. Dan dari orang itu semua level ke bawah dia ngurus. Oke. Jadi kita bayar satu orang semuanya beres. Sekarang? Zaman sekarang enggak. Setiap level minta. Jadi hanya karena bosnya dikasih duit bukan berarti yang bawah-bawah nggak minta gini kan. Dan saya diceritain beberapa teman pengusaha gini, kalau di eranya Pak Harto itu waktu pejabat itu kasih sinyal minta disuap gitu kan. Itu masih agak sungkan, malu-malu gini ngomongnya indirect gini kan, sangat Jawa sekali gitu, tidak langsung. Zaman sekarang udah nggak ada malunya sama sekali. Oke, baik. Kalau Anda punya komentar silahkan tulis di kolom komentar. Hari ini 1 September 2025, hari Senin. Harusnya kalau kita dengar berita minggu lalu, harusnya hari ini ada demonstrasi besar-besaran. Iya. Tapi kenyataannya hari ini quiet, tenang. Kenapa? Jadi apa yang berubah? Hari Minggu kemarin itu Pak Presiden memanggil ketua umum semua partai yang punya kursi di DPR gitu kan, untuk bertemu dan membicarakan, dan dari hasil pembicaraan itu mereka memutuskan beberapa hal yang ternyata memuaskan untuk pendemo, baik itu mahasiswa maupun pekerja. Oke, contoh. Nah, to put it in context. Hari Sabtu sebelumnya itu Bapak Presiden juga membuat pidato gitu kan, di mana dia katakan percayailah pemerintah Indonesia, kita akan mencatat semua keluhan dan akan kita tindak lanjuti. Nggak ada efek. Malamnya tetap aja rusuh lagi gini kan. Bakar-bakar. Begitu juga dia mengumpulkan 16 organisasi massa Islam ke istana. Ya, dan kemudian dia minta bantuan, kita mari bekerja bahu-membahu untuk menenangkan masyarakat. Tidak ada efek. Nah, poinnya tuh apa? Baik pidatonya di hari Sabtu maupun mengumpulkan 16 ormas ini, itu semua kata-kata manis. Iya. Nah, rakyat secara umum sudah tidak mempan lagi gitu, cuma dikasih kata-kata manis gitu kan. Percayalah pemerintah Indonesia, ya kenapa harus percaya? Kita udah kasih dari Oktober, kenyataannya seperti ini gitu loh. Terus kenapa tiba-tiba disuruh percaya gitu? Nah, jadi yang berbeda dengan hasil pembicaraan Presiden dengan ketua-ketua political party itu adalah action point gitu. Jadi yang dia umumkan itu contohnya nih, kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain dari DPR yang begitu membuat masyarakat marah, itu semuanya di-freeze gitu kan. Dan kemudian anggota-anggota DPR yang membuat pernyataan-pernyataan yang tidak bisa diterima, itu juga dinonaktifkan gitu dari jabatan mereka sebagai anggota DPR oleh masing-masing partainya ya. Dan kemudian juga anggota-anggota polisi Brimob yang menyebabkan kematian pengemudi ojol, itu pemeriksaannya akan dipercepat dengan transparan gitu. Jadi semua orang bisa melihat apa yang terjadi dengan proses itu. Jadi dan pemerintah sendiri juga meminta DPR, pejabat-pejabat pemerintah
untuk mengundang langsung para demonstran atau siapapun juga gitu kan yang ingin memberi masukan itu untuk datang ketemu dan menceritakan semua gitu. Masalahnya tuh ini kita punya rekomendasi penyelesaiannya begini gitu. Jadi itu semua secara satu paket ya. Ya. Itu dipandang ya oke lah kalau begini setidaknya pemerintah menunjukkan itikat baik. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata manis. Percaya kepadaku. Tapi dia ada action point. Action Betul. point. Iya. Berikut ini adalah poin-poin tuntutan rakyat yang ada di sosial media. Iya. Ya. Saya akan sebutkan. Terus nanti John bisa komentar apa aja lah. Iya. Iya. Ini masuk akal nggak masuk akal atau no comment juga boleh. Iya. Oke, nomor 1, sahkan RUU perampasan aset. Iya. Secara umum bagus. Itu intinya menunjukkan serius untuk menghadapi korupsi gitu kan. Iya. Cuma yang sedikit bermasalah itu definisi korupsi menurut Undang-Undang KUHP saat ini di Indonesia itu terlalu fleksibel. Oke. Jadi bisa disalahgunakan untuk menyerang orang-orang yang sebetulnya jujur. Jadi contoh yang gampang kasusnya Tom Lembong ini kan. Dia melakukan perintahnya presiden gitu. Dia sebagai menteri perdagangan gitu kan diinstruksikan untuk impor gula. Instruksi dari Jokowi nih. Iya. Dia lakukan terus dianggap korupsi masuk penjara atau dihukum penjara meskipun kemudian diampuni oleh Prabowo ya. Yang memberi instruksi tambah aman. Dia yang memberi instruksi aman. Dan jahatnya Jokowi gitu selama pengadilan Jokowinya diam aja tidak sama sekali tidak ngomong apapun juga. Pengacara-pengacaranya Tom Lembong waktu itu sudah meminta ke hakim untuk mendatangkan Pak Jokowi untuk memberi kesaksian gitu kan. Karena Tom Lembong menjelaskan kepada hakim, saya itu menjalankan instruksi presiden gitu kan. Jadi tim pengacaranya minta datangkanlah Jokowi untuk menjelaskan. Hakimnya menolak. Dan setelah itu dianggap aja enggak kamu bohong gitu. Nah, jadi definisinya korupsi karena definisi korupsi yang dipakai untuk menjerat Tom Lembong waktu itu adalah yang dia lakukan itu merugikan negara. Jadi meskipun dia menunjukkan bahwa tidak ada uang masuk untuk dia pribadi ini, tapi karena tindakan dia itu merugikan negara, maka itu dianggap tindak pidana korupsi. Harusnya kan ada unsur menguntungkan diri kan? Itu ya, makanya itu di Undang-Undang KUHP-nya Indonesia ada definisi korupsi yang tidak harus menguntungkan diri sendiri. Asal merugikan negara. Asal merugikan negara itu Anda melakukan korupsi. Kalau begitu banyak dong yang dilakukan yang merugikan negara. Oh, banyak. Semua korupsi dong. Nah, tapi dia tebang pilih. Jadi contoh yang gampang nih saat ini, seperti di Indonesia dibangga-banggakan bahwa stok beras itu tertinggi sepanjang sejarah, gitu, 4,2 juta ton, tidak pernah stok beras itu setinggi ini di sejarah Indonesia gitu kan. Tapi baru-baru ini akhirnya terungkap bahwa dari 4,2 juta ton itu sekitar 1,9 juta ton itu sebetulnya kayak saldo carry forward dari tahun 2024. Jadi udah stok lama sekali, sudah tidak layak lagi dimakan, gini kan, berkutu lah dan ini dan itu gitu. Jadi sebetulnya itu sudah nggak layak gitu. Iya. Nah itu kalau dibuang nih karena udah nggak layak dimakan, itu merugikan negara 1,2 triliun. Tapi kan tidak ada yang ditangkap, ditindak karena sudah merugikan negara kan. Kalau kita ngikutin peraturannya, harusnya yang bertanggung jawab juga gitu. Nah, jadi maksud saya kembali ke RUU perampasan aset itu bagus, tapi dalam pendapat saya definisi tentang korupsi itu harus di-tighten dulu gitu. Iya. Nggak bisa terlalu fleksibel sehingga bisa semua orang nggak bersalah pun juga akhirnya kenaan. Perampasan aset kan menguntungkan diri sendiri terus dikembalikan ke negara kan. Iya, betul. Ya. Dan perampasan aset itu agak sedikit lebih dari itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar yang dikorupsi berapa lalu hanya itu aja, tidak. Tapi maksudnya dimiskinkan gitu. Oke. Tapi ini serupa dengan misalnya di Singapura gini kan. Kalau kita melakukan penipuan pajak nih, kita misalnya menipu 100.000 Sing dolar gitu kan, hukumannya bisa 3 kali lipat. Oke. Bukan cuma 100.000 saya kembalikan, oh ya udah gitu karena karena ketahuan dan saya kembalikan. Oh enggak. Ada dendanya. Akan jauh lebih besar dari itu gitu dendanya gitu. Jadi itu serupa dengan itu. Oke, sekarang yang nomor 2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat atau tidak kredibel. Iya. Serta audit harta aset oleh KPK. Iya. Ini tadi itu sebagian besar sudah dinonaktifkan. Tapi ada 1-2 yang tersisa sih. Oke. Jadi nggak semuanya kenaan. Oke, nomor 3. Reformasi DPR, audit transparan
9,9 triliun anggaran Iya. DPR, rampingkan anggaran, Iya. tolak mantan napi korupsi, hapus fasilitas istimewa, siarkan sidang secara live, dan KPK periksa anggota DPR. Iya, saya setuju. Tadi kan saya katakan itu seharusnya fungsinya Menteri Keuangan. Dari awal harusnya dia blokir dulu gitu loh. Jangan dikasih, oh ya ACC ya silakan gitu. Mau naikin aja, mau ambil duit ambil aja gitu kan. Harusnya tuh, karena kebetulan Menteri Keuangan yang tadinya kita harapkan bisa menyetop semua pengeluaran-pengeluaran yang begini, ternyata sekarang nggak berfungsi gitu kan. Sebenarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah ini sudah brewing in the past few months. Oh pasti. Kalau Terus misalnya ditambahi betul. Jadi yang- kalau misalnya bukan karena situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, terus mereka dibebani pajak makin hari makin berat gitu kan. Kalau seandainya bukan karena itu semua, mungkin kalau dia melihat oh DPR-nya dapat duit atau pejabat, karena korupsi itu kan udah membudaya sekali kan. Jadi orang nggak kaget lagi gitu loh. Oh ya si A, si B korupsi sialan gitu kan. Tapi nggak terlalu, reaksinya tuh nggak terlalu ekstrim. Tapi karena saat ini tuh situasi ekonomi tidak sedang baik-baik saja, hidup mereka tuh sangat sengsara. Terus dibikin lebih sengsara lagi oleh berbagai pajak-pajak ini yang mencuat kemarahannya gitu. jadi tidak sensitif terhadap apa yang Betul. sedang terjadi. Betul. Jadi permintaan tuntutan itu sih saya setuju sekali sih. Nomor 4. Turunkan gaji dan tunjangan DPR. Ya itu satu. Maksimal 5 kali UMR. Ya, Maksimal 5 kali. itu satu paket dengan yang nomor 4 lah. Disertai transparansi. Iya. Nomor 5. Tetapkan KPI, Key Performance Indicator anggota DPR, pecat yang tidak mencapai target. Ya, seringkali orang karena zaman sekarang sosmed di mana-mana ya. Iya. Orang bisa melihat di pertama rapat paripurna itu yang hadir aja udah sangat sedikit sekali gini kan. Dan ngantuk, tidur. Dan kemudian tidur lagi. Terus yang bikin ketawa itu ada yang ketahuan dia nonton film porno gitu. Walah, siapa dia itu? dia buka HP dia nonton film porno selagi rapat sidang paripurna gitu. Jadi ya setuju. Layak dipecat. Iya. Oke, nomor 6. Audit BUMN untuk memastikan profitabilitas, transparansi, dan kontribusi ke APBN. Iya, itu sangat setuju. Tapi sebetulnya masalahnya itu sangat dalam. Karena sudah berpuluh-puluh tahun badan usaha milik negara itu diperlakukan seperti sapi perahnya. Betul, sapi perahnya berbagai politikus sebetulnya. Iya. Terutama dari DPR juga, gini kan. Iya, oke, Jadi DPR minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Itu banyak sekali BUMN yang kasih gitu loh. Dan kadang-kadang bukan anggota DPR-nya langsung, dia punya keluarga, punya family, punya bisnis apa, si BUMN itu dipaksa untuk berbisnis dengan family dia. Ya contoh yang gampang itu yang Garuda Indonesia gitu. Di saat dimana banyak airline lain seperti Singapore Airlines atau Qantas dan lain-lain melaporkan profit super gede, Garudanya rugi berdarah-darah. Ada nggak perusahaan BUMN yang profitable? Oh iya pasti dong. Apa? Jadi misalnya Bank Mandi, bank lah ya. Bank, Ya, biasanya bank itu yang bagus dan Telkom Indonesia juga bagus gini kan. Pertamina masih profitable. Terutama yang itu profitable setelah juga dikorupsi di juga. korupsi kiri kanan, tapi terutama karena jadi Pertamina ada banyak bagian ya. Iya. Terutama yang di bagian hulu, jadi yang melakukan penambangan minyak, itu namanya E&P, Exploration and Production, itu masih sangat efisien. Tapi begitu dia udah sampai ke distribusi segala macam, udah celaka udah. Oke. Ya. Begitu ya. Oke, nomor 7. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Sangat setuju. Itu awalnya kenapa muncul kemarahan. Ya. Oke, 8. Adili pembunuh Afan Kurniawan. Ya, Ini itu setuju, pengemudi ojol yang meninggal. Kan kalau aku put myself in the situation ya, mereka sudah dikepung itu juga threaten ya. Kadang-kadang Betul. Jadi harus ditanya standar operating prosedurnya seperti apa gitu. Dengan sendirinya kalau seandainya itu adalah salah komandannya, dalam arti kenapa kok dia kirim anak buahnya dalam situasi sehingga mereka merasa threaten gini kan, merasa hidup mereka sendiri terancam gitu kan.
ya itu mungkin komandannya juga harus diadilin. Jadi gitu. yang dihukum bukan hanya yang di bawah, betul. tapi yang memberi perintah Iya. dan mungkin di atasnya Iya. sampai nggak tahu lah. Betul, gimana. betul, Ya. betul. Ya. Oke. Nomor 9, naikkan gaji guru-guru agar layak sebagai pahlawan bangsa. Nah itu juga. Jadi yang saya ingin katakan prioritas Ibu Sri Mulyani itu jadi aneh gitu. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat tidak produktif seperti itu, kasih uang ke anggota DPR, kasih uang ke pejabat-pejabat negara, gini kan dia dengan royalnya oke silakan, tapi guru itu banyak sekali cari sendiri, banyak yang beberapa kasus gitu kan mereka nangis ke DPRD-nya atau ke DPR bilang Pak saya tuh gajinya cuma 400.000 sebulan gini. Yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam, itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih Bu, kalikan 30, 540 cuman Bu. Dan itu pun juga Ibu Sri Mulyani memberi komentar yang miring ya, dia mengatakan oh gaji guru kecil apakah harus semuanya itu dari negara, apakah tidak ada peranan dari swasta. Itu untuk saya kan udah miring sekali gini loh. Karena institusi pendidikan yang swasta itu juga banyak. Dan itu tidak dikomplain gitu loh. Karena itu swasta ya orang yang bekerja di situ adalah orang milih sendiri untuk bekerja di situ. Gajinya layak gitu sebagai guru gini kan. Tapi itu kan swasta. Kalau pemerintah, poinnya tuh seperti ini. Di Indonesia itu ada segelintir sekolah itu yang bisa kita sebut sekolah elit. Di mana pelajar-pelajarnya tuh perform sekali, gini kan kita sering sekali bangga sekali melihat oke, anak Indonesia mendapatkan olimpiade matematika, olimpiade fisika, olimpiade kimia, biologi dan lain-lain di sana sini gitu. Ya. Tapi itu kita ngomong segelintir ini dari sekian puluh juta siswa mungkin nggak sampai 100 atau 200 gitu kan yang punya performance seperti itu karena mereka datang dari sekolah swasta yang super mahal. Nah tujuannya pemerintah itu menyediakan layanan pendidikan itu supaya merata kan. Iya, meratakan. Rakyat yang tidak punya uang pun bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah jadi kalau kemudian terus Ibu Sri Mulyani balikin apa tidak ada peranan swasta itu untuk saya miring sekali komentarnya. Harusnya dibalik untuk DPR apakah ada peran swasta. Oke, nomor 10, reformasi Polri agar profesional berpihak pada rakyat bukan kepentingan penguasa. Ya ini lebih umum ya, intinya penegakan hukum sih. Jadi bukan hanya Polri saja, juga saya katakan harus dengan kejaksaan juga, dengan jajaran hakim dan sebagainya gitu. Penegakan hukum itu harus tegak, nggak boleh tebang pilih, menerapkan hukum juga suka-sukanya, gini kan. Itu semua yang kurang di Indonesia. Sangat-sangat kurang sekali. Nah di Indonesia tuh udah terlalu terbiasa, sangat-sangat tidak ada. Nah orang tuh udah terlalu terbiasa, dipikir udah puluhan tahun seperti ini, kenapa kok diributin sih gitu kan. Tapi semakin hari kita harus ingat, kompetisi itu global sekarang ini kan. Investor itu punya pilihan, kalau saya tidak buka usaha di Indonesia, saya bisa buka usaha di Malaysia atau di Thailand, Filipina, ini kan Vietnam dan seterusnya. Dan itu yang sekarang terjadi. Ya. Contoh yang gampang ini kan bolak-balik orang ngomel kenapa kok Apple invest di Vietnam tapi nggak di Indonesia. Padahal penduduk Indonesia jauh lebih banyak ini kan daripada Vietnam gitu contohnya. Atau data center misalnya ini juga menyakitkan gitu. Microsoft dan lain-lain gini kan. Itu total kapasitasnya di Indonesia kalau nggak salah cuma 500 megawatt. Sedangkan di Singapura itu 2 giga. Padahal penduduk Singapura isinya 6 juta kecil. Orang ini. Sedangkan Indonesia 280 juta gitu loh. Jadi sangat dompleng sekali. Kenapa seperti itu? Ya karena tidak ada kepastian hukum. Iya. Itu yang menjadi keluhan banyak investor luar negeri untuk menginvest money to Indonesia. Betul. Ya. Karena tidak ada kejelasan hukum. Iya. Kalau Anda punya aspirasi-aspirasi lain, bisa tulis di kolom komentar. Sekarang situasinya agak sudah reda. Mungkin rakyat merasa bahwa aspirasi mereka sudah didengar atau sebagian ada tindakan, ada tindakan yang konkret. Yeah. Tapi apakah ini akan begitu in the next 1 week, in the next 1 month?
1 year menurutmu bagaimana, John? Oke, jadi yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari Minggu kemarin, dalam pendapat saya cukup untuk membuat masyarakat tenang, mungkin Ya. sebulan 2 bulan. Oke. Dan untuk saya, ya tergantung setelah itu tindak lanjutnya apa gitu kan. Yang diumumkan kemarin itu adalah good beginning, permulaan yang baik, tapi nggak bisa berhenti hanya cuma terbatas apa yang diumumkan kemarin saja gitu kan. Itu kan janji ya. Betul. Harus ada Betul. realitasnya. Dan juga nggak, yang itu pun juga nggak cukup gini kan. Kalau cuma hanya sekedar kenaikan gaji tunjangan di freeze, DPR di freeze, kemudian beberapa anggotanya yang nakal dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Kalau cuma itu saja ya kurang. Apa yang kurang? Oh, yang tadi yang dibacakan. Oh tadi Ya, semua itu. betul, ya. Oke. Jadi kan masih panjang. Tapi sebetulnya di luar itu semua ya, di luar apa yang didaftarkan sebagai tuntutan rakyat itu, ada satu lagi risiko yang anehnya banyak orang nggak terlalu fokus ke risiko ini. Tapi dalam pendapat saya, risiko ini bisa menyebabkan kesengsaraan yang lebih parah lagi dari yang sudah kita lihat Oke. selama ini, yaitu efeknya perang dagang Amerika dan Cina. Oh, oke. Jadi yang saya sampaikan itu adalah sikap Cina yang tidak ingin dibully gitu kan oleh Donald Trump. Nah, meskipun Amerika adalah ekonomi yang terbesar di dunia dan dengan sendirinya Cina ingin sekali jualan ke ekonomi terbesar di dunia gitu kan. Tapi kalau oleh Presiden Amerika, proses jualan ke Amerika itu dibuat sulit sekali, kenakan berbagai syarat-syarat, harus begini harus begitu gitu kan. Cina mengatakan ya udah saya nggak jualan ke kamu juga nggak apa-apa gitu loh. Ya dia akan berusaha jualan ke tempat lain dan itu yang sudah terjadi di semester 1 tahun ini gitu. Dumping. Bukan dumping tapi dia mengalih arahkan gitu, redirect dia punya ekspor ya ke lokasi lain. Jadi contohnya di semester 1 itu ekspor Cina ke Amerika itu turun 14% dibanding semester 1 2024. Tapi total ekspor Cina ke seluruh dunia itu naik 5% lebih. Jadi ekspor dia ke Eropa, ekspor dia ke Afrika, ekspor dia ke Asia Tenggara dan sebagainya termasuk Indonesia itu naik tajam gitu. Ekspor Cina ke Indonesia di semester 1 itu naik 20%. Sehingga meskipun dia jualan lebih sedikit ke Amerika, nggak masalah untuk Cina. Secara total dia tetap jualan lebih banyak karena dia berhasil jualan ke negara-negara lain gitu kan. Dan itu kan suatu proses. Bukan udah sampai di sini terus berhenti, enggak gitu. Makin hari dia akan berusaha makin mengurangi ketergantungan dia jualan ke Amerika. Dengan lebih banyak lagi redirect, mengalihkan penjualan dia ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah tahun lalu saja itu udah 77.000 orang pekerja di Indonesia itu mengalami PHK. Karena perusahaan mereka tidak sanggup bersaing dengan barang impor murah dari Cina. Itu tahun lalu. Tahun lalu Presiden Amerika adalah Joe Biden. Ya. Tahun lalu tidak ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Itu pun sudah 77.000 orang yang kena PHK. Oke. Nah, I understand. Semester 1 tahun ini menurut datanya Kementerian Tenaga Kerja itu 48.000 semester 1 ya. 48.000 orang yang kena PHK. Kalau menurut BPJS Ketenagakerjaan, mereka meramal tahun ini itu 280.000 orang yang akan kena PHK. Itu 3 kali lipat lebih. Betul. Lebih tinggi dari 77.000 gitu. Nah, jadi kalau itu benar terjadi nih, dan mungkin 280.000 juga bukan final figure juga gitu loh. Mungkin bisa jauh lebih tinggi dari ini kan. Pertanyaan saya itu, kalau seandainya itu semua terjadi, karena masalahnya adalah produsen Indonesia nggak bisa bersaing gitu kan. Produk Cina tuh paling murah seluruh dunia sih. Tidak ada negara lain bisa memproduksi semurah pabrik-pabrik di Cina gitu. Nah, jadi kalau seandainya perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia nggak sanggup bersaing, terus satu persatu tutup ini karena ya kalah bersaing ini kan, terus bagaimana dengan semua pekerja yang kena PHK ini gitu? Kalau seandainya mereka mungkin sebulan 2 bulan pertama mereka masih bisa minta tolong keluarga, masih bisa minta tolong teman, gini kan tetangga dan sebagainya. Mungkin 2 bulan pertama ya masih ada reserve dan sebagainya. Kalau 3, 4, 5 bulan berlanjut-lanjut, itulah yang akan menjadi serupa dengan Mei 1998. Makanya tadi saya katakan level kesengsaraan saat ini itu masih belum terlalu tinggi dibanding yang terjadi tahun 98 yang lalu gitu loh. Jadi kalau seandainya
masalah-masalah ekonomi itu berlanjut-lanjut nih tanpa ada penyelesaian, Yap. itu yang bisa terjadi juga dengan Indonesia. Nah, poin saya adalah pemerintah Indonesia, pemerintah Pak Prabowo itu sama sekali tidak siap dalam menghadapi masalah ini. Nah, kebetulan memang udah ada 1-2, Sritex tutup dan sebagainya gini kan. Tapi karena belum terlalu banyak sekali, masih dianggap ringan gitu. Orang belum terlalu fokus ke masalah ini. Saya katakan hati-hati. Ini masalah bisa menjadi lebih besar, lebih besar. Ini pesannya untuk Pak Prabowo. Betul. Apa yang kira-kira yang harus dilakukan? Jadi yang paling tepat itu adalah boleh terjadi PHK, asalkan kemudian diciptakan lapangan kerja yang baru. Oke, jadi orang kena PHK, baik dia kena PHK, tapi paling nggak tidak sulit untuk mendapatkan kerjaan yang baru. Saat ini untuk mendapatkan pekerjaan itu sulitnya luar biasa. Gimana cara mendapatkan membuat pekerjaan baru kalau masalahnya sama? Nah, saingan jadi dengan Cina susah. Oke, jadi saingan dengan Cina. Oke, yang pertama ya dia harus kita harus melihat kenapa sih. Jadi contohnya nih, katanya orang kalau beli polo shirt nih Ya. buatan Cina gitu kan, harganya cuma 15.000 perak. Tapi kalau kita beli buatan Bandung 50.000 perak. Di Jakarta. Bedanya bukan cuma 20-30% loh, bedanya 3 kali lipat lebih. Ya kan? Kok bisa ya? Jadi makanya itu saya heran. Katakanlah dari Shanghai ke Jakarta itu berapa ribu kilometer tuh biaya Itu transportasinya. Udah ada logistik. Iya, segala cost-nya macam itu pun itu cuma udah tinggi 15.000 gitu loh. Sedangkan Indonesia 50.000. Jadi pertanyaan yang nomor satu tuh kita harus tanya, kita harus telaah satu-satu. Kenapa seperti itu? Oke, salah satu alasan yang paling besar adalah skala produksinya Cina sangat besar sekali. Ya. Itu benar. Tapi di Indonesia tuh kan banyak hal-hal yang lain yang kita bisa benahi. Jadi contoh yang gampang, silakan tanya gitu ke orang-orang yang punya pabrik gini kan. Begitu truk keluar dari pabrik dia udah dikorupsiin, diporotin kiri kanan gini kan. Jadi semua satu proses produksi dari beli material sampai Supply produksinya, chain-nya sampai ngambil karyawannya, sampai ngirim truk segala macam itu dikorupsiin kiri kanan dan banyak preman datang kiri kanan gini kan. Ya bagaimana nggak mahal gitu loh. Jadi untuk saya kalau seandainya dan masalahnya dengan pemerintah saat ini ya dianggap ya udah biasa gitu loh kenyataan. Waktu yang misalnya nih saya kasih contoh yang menyakitkan sekali untuk banyak pengusaha. Waktu Idul Fitri ini kan. Iya. Banyak ormas preman datang kan minta sumbangan segala macam. Menteri Agamanya mengatakan oh udah biasa di Indonesia tuh udah budaya gitu. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini itu terus dibiarkan ya udah ya tidak akan pernah bisa bersaing. Jadi masalahnya di Indonesia itu bukan gaji pegawai terlalu mahal, cost of production terlalu mahal, biaya bahan yang mahal, bukan itu. Lebih di Itu semua itu nggak mahal kan, gaji nggak mahal. Sebetulnya gaji nggak mahal. Ya, jadi yang begini, yang penting untuk pengusaha itu sebetulnya bukan level gajinya berapa. Ya. Dia tanya kontribusinya berapa gitu loh. Jadi saya bikin barang ini, saya jual nilainya sekian. Untuk saya bikin barang ini, saya tuh perlu biaya ini termasuk gaji karyawan gini kan. Jadi kalau satu karyawan cuma bisa produksi 10 unit dibanding satu karyawan bisa produksi 15 unit, ya beda dong kontribusinya gitu kan. Jadi untuk banyak perusahaan sebetulnya gaji mahal nggak apa-apa asalkan karyawannya pinter gini, bener produktif. Nah itu masalahnya kalau ngomong jujur nih, banyak sekali tenaga kerja Indonesia itu tidak siap kerja. Secara skill dan juga dari sisi logika gini kan. Jadi tidak semuanya itu kan sudah pernah diajarkan. Dia mungkin menghadapi hal yang baru, dia harus bisa berpikir, oke, menghadapi hal baru ini bagaimana kita mendekati gitu. Itu sama sekali tidak punya kemampuan seperti itu. Peran pemerintah dalam hal ini kira-kira bagaimana? Sangat besar. Jadi yang pertama, sebetulnya program makanan bergizi itu bagus karena supaya pinter ya kan. Dokter Tony dokter gini kan. Kalau dari balita nih sampai 5 tahun kurang gizi, ya seterusnya dia udah otak pembentukan itu kan 5 tahun pertama itu kan yang masa yang sangat sensitif untuk pembentukan otak dan sebagainya gini kan. Jadi kalau dalam masa-masa sensitif itu dia tidak mendapatkan makanan bergizi, ya selanjutnya mungkin stunting lah dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya saya harus katakan tujuannya program makanan bergizi itu bagus gitu loh. Cuma implementasinya jelek sekali.
Itu satu. Yang kedua juga dari sisi pendidikan. Pendidikan Indonesia itu celakanya ganti menteri, ganti kurikulum gini kan. Iya. Sehingga tidak konsisten dan seperti saya katakan tadi ada satu sliver yang top student itu luar biasa hebatnya. Ya. Karena dia pergi ke sekolah swasta, Elit. sekolah elit gini. Tapi yang di bawah, yang 90% yang di bawah atau 95% di bawah, itu mutunya sangat-sangat menyedihkan. Saya yakin pemirsa pasti banyak melihat video-video yang bertebaran di sosmed ya. Anak SMP ditanyain ini kan 12 kali 2 berapa. Nggak bisa menjawab gitu loh. Itu untuk saya verdict yang sangat-sangat menyedihkan gitu tentang mutu pendidikan di Indonesia. Itu sangat perlu untuk dibenahi. Nah kalau orang tanya contohnya kenapa seperti itu? Ya gurunya aja digaji cuma 500.000 perak sebulan contohnya. Jadi kalau gaji dosen di Singapura mungkin bisa 70 juta rupiah per bulan gitu kan. Sedangkan yang di Indonesia paling-paling 3 juta, 4 juta. Harusnya dana itu dialokasikan ke Daripada untuk DPR, anggota pemerintah yang DPR. sudah kaya ini weh. Iya. Oke. Itulah kenapa banyak dari kita ini kecewa dengan Ibu Sri Mulyani. Iya. Iya. Oke. I can understand from your point of view. Balik lagi ke pertanyaan ini tadi kan bagaimana bersaing dengan produk Cina gini kan? Yeah. Ya intinya kita harus telaah kenapa kita kalah bersaing. Nggak mungkin kita bisa menyamai harga Cina, oke. Tapi jangan 15.000 versus 50.000 dong. Misalnya 15.000 versus 20 atau 25.000 gitulah. Jadi Masih jaraknya oke, tuh masih oke lah gini kan. Kalau bedanya 3 kali lipat ya pasti semua orang beli barang Cina. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua juga secara umum nih kita ingin membuat bisnis climate itu sangat friendly, kondusif gini kan. Jadi kalau dan udah sering kali pengusaha ngomong terus terang gitu misalnya Pak Ali Markus gini kan pemiliknya grup Maspion di Surabaya misalnya. Dia bikin video dia ngomong gitu kalau saya pergi ke Cina, saya pergi ke Vietnam gini kan disambut dikasih red carpet segala macam gini kan langsung ditanyain Bapak perlu apa gini kan kita sediakan. Kalau di Indonesia dia bilang setiap tahun izin, setiap tahun suruh jadi dia Izin gimana maksudnya? Maksudnya dia izinnya tuh berlipat-lipat dan Minta izin kiri kanan. Kiri kanan. Jadi birokrasinya Oke. birokrasinya tuh Birokrasi. luar biasa. Sebenarnya kalau masalah birokrasi dan korupsi ini Yeah. tidak diselesaikan dengan baik. Iya. I think negara kita akan bubar seperti yang Oh iya, oke. Prabowo Oke. prediksi. Iya, baik. Bener ya? Ya, bubar mungkin terlalu keras ya. Tapi itu kan yang dia Iya, tapi masalahnya tuh begini, Indonesia itu masih menikmati dalam tanda kutip nih bonus demografi. Artinya setiap tahun jumlah kelahiran masih lebih besar dari jumlah kematian gitu kan. Ini contohnya Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan itu sudah tidak lagi menikmati itu loh. ya. Sekarang mereka tuh setiap tahun angka kematian lebih tinggi dari daripada angka kelahiran gini kan. Kalau bukan karena imigrasi, Singapura pun juga akan mengalami hal yang sama. Untungnya Singapura open gini kan, kita menerima imigrasi orang-orang yang talented gitu. Nah, di sisi itu sisi positifnya bonus demografi, tapi sisi negatifnya artinya setiap tahun Indonesia itu ekonomi Indonesia itu perlu tumbuh minimal 5% untuk menyediakan lapangan kerja bagi semua pekerja baru yang sekarang orang baru lulus dan sebagainya yang sekarang masuk ke lapangan kerja gitu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu kurang dari 5%, yang terjadi akhirnya pengangguran gitu. Dan kalau anak muda ya dari dia pertama lulus universitas udah langsung dihantam pengangguran, itu efeknya sangat berat loh. Karena dia masih punya, kalau misalnya anak lulus universitas katakanlah saya nggak tahu 22, 23, 24 tahun gini kan. Dia mungkin masih punya 30 tahun di depan dia. Masa produktif, harusnya masa produktif. Tapi belum di depan udah macet dulu gitu. Itu akan berat sekali untuk dia bisa bangkit lagi di masa depannya gitu. Yes. Dan beban sosialnya juga. Beban sosialnya juga sangat tinggi gini kan. Orang sekitarnya harus sort of try to finance dia gitu. Aku sebagai warga negara Indonesia, mungkin dalam kesempatan ini aku ingin menyampaikan aspirasi pribadi. Silakan. Nomor satu, korupsi itu adalah time bomb bagi negara Indonesia. Jadi korupsi menurutku harus diberantas sampai ke akarnya. Iya. Kalau tidak, I think
bubar lah sooner or later. Iya. Ya pemerintah, DPR kalau mau gaji tinggi menurutku silahkan. Silakan, Seperti silakan. di Singapura gajinya tinggi sekali, tapi mereka juga kerja keras. Iya. Ya, Dan kerja bersih. keras dan bersih. Bukan gaji tinggi lalu korupsi lagi gitu kan? Jadi gaji tinggi silahkan, Iya. tapi transparan Iya. dan jangan korupsi lagi. Iya. Dan jangan memanipulasi masyarakat dengan gaji rendah Betul. seakan-akan kamu itu berjasa atau berkorban untuk negara. Iya. Tapi kan gajinya rendah tapi plus-plusnya itu banyak Iya. sekali dan Iya. kadang-kadang korupsinya juga gila-gilaan. Betul. Yang aspirasi kedua, kita harus tegakkan keadilan itu seadil-adilnya. Iya. Dan jangan memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, kadang-kadang kepentingan orang yang berkuasa, Iya. yang lebih powerful. Iya. Dan aparat penegak hukum mungkin sekarang gajinya rendah ya. Iya. Kalau digaji lebih tinggi aku setuju. Oh iya. Tapi harus dituntut, harus menegakkan Iya. keadilan seadil-adilnya. Benar. Dan tidak boleh dimanipulasi atau memanipulasi Benar, hukum untuk kepentingan sendiri Benar. atau kepentingan orang lain atau kepentingan orang yang berkuasa. Benar. Dan nomor 3, dan ini yang tidak kalah penting menurutku, berantas intoleransi antara umat beragama Baik. sampai ke akar-akarnya. Baik. Dan jangan ada kelompok yang bisa bertindak seenak-enaknya Betul. menindas Kelompok yang lain, kelompok kelompok yang lain minoritas, yang minoritas seperti itu. Iya. Terima kasih banyak untuk Terima kasih. sudah hadir di sini. Iya. Kan pesan terakhir singkat padat jelas untuk Presiden Prabowo. Bapak serius tidak tentang Indonesia, Mas? Itu aja. Kalau memang serius ya semua yang kita bicarakan di podcast hari ini mohon Bapak perhatikan. Semoga didengarkan oleh Semoga Pak didengar. Prabowo. Indonesia ini sedang diuji dan politik penuh gejolak. Masyarakat menuntut keadilan dan kita bisa terus bentrok, mengalami jalan buntu atau bubar bersama. Oke. Atau memilih jalur baru yang lebih bersih dan lebih adil, berpihak kepada rakyat. Apakah kita punya keberanian untuk berubah atau kita ingin membiarkan negara ini dijajah tanpa henti? Ya. Oke, kita akhiri podcast kita sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mendengar dan menonton podcast ini. Jangan lupa menonton podcast berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.